Halo, nama saya Abdul Syarif Hidayat dari Unisa, Prodi Teknik Mesin tahun 21. Di sini saya ada tugas dari kewarganegaraan yaitu tentang demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Baik, kita jelaskan dulu yaitu demokrasi itu apa. Demokrasi ialah sebuah sistem pemerintahan yang membebaskan warga negaranya dalam mengambil keputusan untuk hidupnya. Dalam sistem pemerintahan ini juga, warga negara dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan hukum. Terlibatnya warga negara bisa secara langsung atau bisa melalui perwakilan. Contohnya melalui DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi biasanya banyak dikaitkan dengan bidang politik. Padahal, sistem demokrasi sebenarnya diterapkan di berbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Perkembangan demokrasi di Indonesia ada 4 masa, yaitu demokrasi tahun 1945 sampai dengan 1959 itu masa reformasi, dan demokrasi tahun 1959 sampai dengan 1965 itu masa terpimpin, dan demokrasi tahun 1965 sampai dengan 1998 itu masa Orde Baru, dan demokrasi tahun 1999 sampai dengan hari ini itu namanya periode reformasi. Pembahasan yang pertama, pelaksanaan demokrasi atau masa revolusi pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai dengan 1949 ini, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Dia membentuk sendiri kabinetnya, sementara di luar unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang membantu presiden. Adapun fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan Hakim Agung pertamanya Husun Atmaja. Selain 3 pilar demokrasi, Indonesia juga sudah memiliki pers yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. Indikasi demokrasi lain yang sudah terwujud yakni sebagai pilar keempat demokrasi sudah terwujud yakni kebebasan politik. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajah. Namun pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena adanya yang serba sulit. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu pemberian hak politik secara menyeluruh para pembentuk negara sejak semula punya komite besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tapi diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, kekuasaan presiden dibatasi yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dibentuk mengganti parlemen. Terus yang ketiga, lahirnya partai politik dengan melukmat wakil presiden, maka dikemungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Membentuk sejumlah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Sebelumnya, di masa parlementer, Indonesia mengalami stagnasi hukum dan dasar negara. Dewan Konstituen yang bertugas menyusun konstitusi atau undang-undang dasar baru untuk menggantikan undang-undang dasar lama 1950 tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Kinerja Dewan Konstituen yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik, kondisi negara serta tidak pasti,
landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituen dan kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dekrit Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekrit Presiden juga membawa dampak sangat besar dan kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Yang disebut demokrasi pada masa ini ialah berwujud kehendak presiden dalam rangka menetapkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Demokrasi Indonesia berpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Soekarno memiliki kuasa absolut dan berwenang penuh atas penyelenggaraan negara. Beberapa kebijakan masa demokrasi terpimpin yakni berkonfrontasi dengan Malaysia, keluar dari PBB, menyelenggarakan Asian Games. Pertama, menghabiskan anggaran negara mendapatkan pembinaan untuk membangun proyek-proyek Merkuk. Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Tidak adanya pemilu, Soekarno membentuk kabinet 10 menteri, kabinet Wikora II dengan jumlah 132 pejabat. Batu presiden masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, demokrasi masa Orde Baru pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Demokrasi Indonesia periode Orde Baru 1965 sampai dengan 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa itu. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia antara Orde Baru dan Orde Lama.
Sebenarnya sama-sama otoriter dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur. Itu dalamnya DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti pengembangan Supermar, Mandaretis, MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama saja dengan kediktatoran. Dan yang selanjutnya yaitu periode reformasi tahun 1998 hingga hari ini. Demokrasi Indonesia periode reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Lengsernya Soeharto, tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR. Akibatnya, proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah seperti perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih gedung DPR. Kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbuka proses demokratisi di Indonesia. Dikendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinan. Itulah tadi demokrasi dari masa ke masa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.